Ada beberapa hal yang nggak aku suka dari beberapa pelajaran. Misal ada hafalan gitu, aku nggak suka hafalan ini gitu, aku nggak suka belajar bahasa ini gitu ya. Itu semua waktu aku pindah di Syarifuddin, hal yang nggak aku suka-suka itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat The Studio, kembali lagi di podcast Dakwah Tuna Studio, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu santri Pondok Pesantren Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Jadi kita hari ini mau bahas tentang gimana sih cara mengatur waktu mondok sambil kuliah, gimana cara mengatur hafalannya, tugasnya. Langsung saja kita kenalan yuk dengan Kak siapa? Hai, kayaknya udah bosen ya. Udah berapa episode nih. Hai, nama aku Rizky Amalia. Ya, saya dari Pondok Syarifuddin. Mungkin bisa ceritakan gimana sih pengalaman Kak Rizky. Kak Rizky sekarang mondok sambil kuliah, Yeah. pasti repot kan, gimana hafalannya, gimana tugas-tugasnya. Mungkin bisa dijelaskan gimana cara mengatur waktunya. Gimana cara mengatur ya? Kan kalau di pondok itu kan udah ada jadwal ya. Jadi kayak aku tinggal menyesuaikan aja nih, kayak dari hafalan gitu misal. Itu biasanya aku ambil waktu senggang-senggang ketika nggak ngerjain tugas kuliah gitu. Aku kan ngerjain tugas kuliah tuh misal dari jam 11 gitu sampai jam setengah 2 atau jam 2 gitu. Berarti pagi-pagi itu ya jam 9 sampai ke atas itu ya aku buat setoran lah gitu. Teman-teman juga kebanyakan kayak gitu. Terus kalau kan setornya 2 kali nih dalam sehari. Jadi itu yang untuk setor malam. Kalau untuk yang setor pagi itu ya malam sebelum tidur itulah kita buka-buka baca-baca gitulah. Masuk gak masuk ya pokok kita baca dulu lah gitu. Ya itulah untuk ngatur waktu hafalan dan tugas-tugas kuliah kita. Apa sih alasan utama Mbak Rizky ini memutuskan untuk mondok sambil kuliah? Memutuskan ya lebih kayak nggak keterpaksaan sih, nggak ini. Aku kan street parent ya. Ya. Jadi orang tua aku tuh ya lumayan mengekang gitu, tapi karena aku udah terbiasa jadinya ya aku juga dapat hasilnya, ya aku jalanin aja gitu. Untuk itu aku dari MTS itu udah mondok. Terus sampai SMK aku juga masih mondok gitu. Tapi aku mau lulus kan habis itu. Lah itu tuh aku mau kuliah apa gimana nih gitu. Kebetulan guru aku tuh nyaranin gitu loh, coba sambil kuliah nih ada nih di Syarifuddin gitu lah. Jadi kamu bisa di asrama, bisa sambil belajar kitab-kitab sambil mondok gitu ditawarin. Nah berhubung orang tua aku ya menyetujui gitu loh, iya dah kak gitu kan, aku udah bersaudara gitu, mondok di sana aja biar ayah tuh tenang gitulah. Akhirnya ya mau nggak mau ya kesini, tapi nggak 100% keterpaksaan, enggak. Aku nggak nyesel di Syarifuddin, nggak sama sekali gitu. Dijalanin dan terbiasa gitu dah. Sudah berapa tahun di Syarifuddin? 2 tahun. 2 tahun mau loncat 3. Yang paling menarik nih, gimana cara Kak Rizky mengatur waktu biar semuanya bisa jalan, gimana kuliahnya, hafalannya, kegiatan pondoknya. Agak panjang ini ya. Iya. Mungkin aku cerita kegiatan aku sehari mungkin ya. Ya, mungkin pernah merasa capek banget sama tugas apa hafalan. Mungkin berarti sudah jadi pengurus atau apa di asrama asramanya. Ya, kalau capek itu pasti ya. Namanya juga manusia, bukan robot gitu. Kita punya jam waktu istirahat juga, capek pasti gitu. Tapi kan kalau ngikutin capek akan banyak jadwal-jadwal itu yang terpotong gitu. Misal aku maksain sudah nggak kuat gitu, mau istirahat gitu, tapi tugas aku belum selesai. Nah kalau aku paksain aku istirahat, itu tugas-tugas aku jadi keteteran. Nah dari itu aku harus pinter ngelola manajemen waktu aku. Jadi
dari pagi gitu ya. Aku kan mandi jam 7, madrasah dinginnya jam 7, itu pulang jam 9. Nah, setelah jam 9 itu aku buat hafalan. Udah simpen, aku jam 11 itu ngerjain tugas kuliah lah ya. Kita nyicil-nyicil walaupun apa tuh targetnya tuh masih jauh pengumpulan tugasnya. Itu udah mulai nyicil-nyicil dulu Wow, kayak gitu. iya. Wow. Terus lanjut kuliah, pulang kuliah itu kita bebersih lah ya, makan itu harus pasti banget. Habis itu malamnya itu udah kita setorkan gitu. Jadi tugas hafalan rampung di situ. Makan aku juga terjaga. Untuk istirahat siang kan aku jadinya nggak bisa istirahat nih. Jadi aku fullin di malam. Di sana itu selesai itu jam setengah 10 lah paling enggak ya. Jadi mungkin setelah setengah 10 itu mungkin aku mau ngerjain apa. Kan sebagai pengurus pasti ada aja kan ya. Iya. Terus kayak ada yang mau apa ada hafalan lagi atau apa, itulah aku pakai makan atau apa. Dan aku optimalkan jam 11 malam aku harus tidur gitu, soalnya nanti jam 2 harus bangun lagi. Kan kalau semakin dewasa itu tidur kan semakin berkurang kan, kalau semakin banyak tidur kan jadi pusing. Terus gimana sih cara Mbak Rizky itu menjaga hafalannya? Apa ada trik murojaah atau strategi yang bisa dipelajari sama teman-teman sekali? Hampir sama ya jawabannya kayak tadi. Aku cuma mau jawab tentang menjaga hafalannya aja. Kan ada 2 kali setoran, beda majelis gitu biasanya. Kalau pagi itu kita di asrama sendiri, kalau malam itu kita keluar ke asrama teman-teman yang lainnya. Kayak di Syarifuddin kan ada beberapa asrama, jadi aku bisa ke Al-Yumna, Aisyah dan Khotijah beberapa gitu. Nah biasanya yang pagi itu aku buat murojaah, yang malam itu buat aku setoran gitu. Tapi ya karena programnya di sini kan kita mau menambah hafalan, jadi kita banyak nambah hafalan dulu karena dari tahfidz di sini di Syarifuddin ini, Pondok Syarifuddin itu sudah punya apa ya, kayak aturan-aturan sendiri gitu, kapan waktunya murojaah, kapan waktunya menambah kayak gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu sudah ditentukan gitu. Mungkin apa hal yang paling Kak Rizky syukuri dari bisa mondok sambil kuliah di Syarifuddin ini? Syukuri apa ya? Banyak hal aku kan mondok di Darul Muqamah yang dulu ya. Iya. Yang teman udah nonton episode sebelumnya pasti tahu. Jadi di sana itu ada beberapa hal yang nggak aku suka dari beberapa pelajaran. Misal ada hafalan gitu, aku nggak suka hafalan ini gitu. Aku nggak suka belajar bahasa ini gitu ya. Itu semua waktu aku pindah di Syarifuddin, hal yang nggak aku suka-suka itu harus menjadi kewajiban aku untuk dipelajari. Misal aku nggak suka hafalan Nadom Imriti gitu, di sana aku nggak suka ngehafal itu gitu, kayak sulit gitu. Tapi di sini harus diwajibkan gitu, kalau nggak aku nggak bakal lulus. Akhirnya ya bisa nggak bisa aku harus bisa. Terus untuk pembelajaran bahasa gitu, aku nggak terlalu suka bahasa apa ya, bukan nggak terlalu suka, sulit gitu mempelajarinya gitu. Kayak bahasa Inggris misal kayak gitu, itu di sini aku juga harus mempelajari itu. Mau nggak mau harus bisa. Akhirnya karena udah ketentuan, jadinya aku terus terapkan. Jadi harus sampai akhirnya ya alhamdulillah dengan berbagai hari sorry, itu akhirnya bisa lah gitu. Itu yang salah satu aku syukuri gitu, karena aku mondok di sini, apa-apa yang dulu aku nggak bisa itu jadi bisa gitu. Tidak ada penyesalan. Jadi harus dipaksakan terlebih dahulu ya agar iya, terbiasa. memang harus ada paksaan sedikit. Mungkin Mbak Rizky kan seasrama banyak ya, nggak cuma dalam lingkup pengurus, pasti juga susah ngatur teman-teman anggotanya. Gimana sih cara mengatur teman-temannya? Itu pasti ya gitu. Semua pondok pesantren pasti begitu. Makanya di setiap pesantren itu ada kepengurusan. Ya kita mulai dulu dari pengurusannya. Jadi kita kompakkan di pengurusan gitu. Kita nyuruh ini ke anggota kita, berarti kita juga harus begini. Nah, jadi ketika nanti ada kan pasti ada beberapa yang agak nakal-nakal dikit lah gitu, itu pasti ada sedikit penolakan gitu. Kita bisa apa ya,
kayak kalian mau nolak nggak gini ngono, kami lo pengurus begini gitu. Jadi ada sanggahan gitu kalau mereka tuh. Terus ngadepin mereka juga nggak bisa kasar, harus ditanyain dulu pelan-pelan kayak gitu. Kenapa nggak mau, misal nggak mau kegiatan gitu. Nah disitulah kita itu sebagai pengurus bisa menjadi sebagai keluarga, kakak, teman gitu, untuk saling sharing lah gitu. Itu kan kalian dalam apa? Sasrama itu pasti saling curhat lah, kalau lagi banyak tugas saling membantu. Gimana sih peran mereka dalam bersama Mbak Rizky ketika lagi down atau lagi sakit kah gitu? Jadi gini, misal di pondok itu kan sudah ada sistem kepengurusan gitu ya. Cuman biasanya dari pengasuh sendiri itu memilih orang-orang tertentu gitu ya. Teman dekat gitu? Bukan teman dekat. Kayak misal pengasuh itu nyuruh kita untuk membuatkan proposal A, proposal B gitu. Nah kebetulan saya juga bertugas dalam hal itu. Nah itu ada teman saya. Nah teman saya tuh masih harus skripsi. Nah dia juga menjabat sebagai ketua. Jadi aku sebagai teman dan juga pengurus membantu, kayak yaudah Mbak, sampean selesaiin setengahnya gitu, terus urus skripsinya sampean, urus anak-anak, aku akan handle yang ini gitu. Jadi selalu kompak gitu loh. Terus kayak tugas-tugas aku gitu, kadang ada anak-anak gitu kayak, aduh Mbak, aku bantu dah, aku bantu tulis, aku bantu bikin kreasi, aku bantu gini gitu. Jadi saling membantu lah gitu. Dan poin pentingnya dalam kepengurusan itu jangan sampai terlihat lemah di depan anggota gitu. Jadi harus saling bantu sama pengurus gitu. Untuk yang terakhir nih, pesan dan kesan dari Mbak Rizky untuk pesan untuk kita semua lah agar semangat menjalankan kuliah, apalagi yang sambil mondok ini. Pesannya singkat, tetap satu, niat. Kedua, ini untuk diri kalian sendiri. Jadi pertama niat, semua ini untuk diri kalian sendiri. Nanti misal gagal ya kalian, berhasil ya pasti kalian gitu. Gitu aja dah. Jadi Masya Allah sekali ya cerita dari Mbak Rizky ini. Dari Mbak Rizky sendiri ini kita belajar gimana cara mengatur waktu agar bisa hafalan tepat waktu, mengatur tugas, dan gimana cara hafalannya bisa terjaga. Ya, mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih sudah dengerin podcast Dakwah Tunas Studio. Saya Babu Lutfia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.